Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu untuk hari yang baru ini. Terima kasih juga kami boleh mengawali dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan agar kami bisa fokus mendengarkan dan memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Sabat dan Ibadah. Dan nats Alkitab terambil dari Yesaya 58 ayat 13-14a yang berbunyi demikian. Apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya di dalam renungan hikmat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, jikalau hari-hari sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita melatih ibadah di dalam keseharian, maka hari Sabat atau biasa kita identikkan dengan hari Minggu adalah suatu hari yang khusus bagi umat Tuhan untuk berkumpul dan menghadap hadirat Tuhan, sehingga umatnya bisa menerima berkat dan perkenanan wajah Dia. Nah, dengan demikian, hari Sabat menjadi suatu hari yang nikmat. Disebutkan hari kenikmatan dan hari sukacita. Sebab pada hari itu kita benar-benar merasakan kelegaan, kelepasan dari urusan sehari-hari yang mungkin membuat kita jadi jarang merenungkan tentang Tuhan. Urusan sehari-hari membuat kita bisa jadi jarang merenungkan kebaikan Tuhan dan firman Tuhan. Itulah tujuan utamanya Sabat. Maka Sabat itu diberikan dengan peraturan-peraturan untuk menghormati dan menguduskan hari itu supaya kita secara intensional atau dengan secara sengaja benar-benar mengizinkan Tuhan mengambil waktu kita di hari itu. Tidak lagi terdistraksi dengan pekerjaan yang sudah mengambil waktu kita selama 6 hari itu. Bapak Saudara, dari sini kita tahu bahwa hari Sabat sebenarnya memiliki tujuan dan efek untuk diri kita yang sangat baik. Sebenarnya kitalah yang memerlukan Sabat, bukan Sabat yang memerlukan kita supaya kita menghormati hari itu. Kita bisa sering mengira bahwa hari Sabat adalah hari yang tidak penting karena kita disuruh istirahat misalnya. Apalagi jikalau kerjaan itu lagi rame-ramenya. Aduh, disuruh berhenti bekerja itu tentu membuat kita rugi dong. Tetapi jikalau Yesus berkata Sabat itu diberikan untuk manusia menikmati, maka kalau manusia ini malah tidak menikmati, itu berarti manusia sengaja menolak Tuhan yang berkenan bertemu dengan Dia pada hari itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan harus belajar mempraktikkan hari Sabat sebagai hari kita untuk beribadah. Hari di mana kita mau mendekat secara sengaja kepada Tuhan. Kita yang berprofesi menjadi pemimpin dalam pekerjaan, hendaknya kita memberlakukan Sabat bagi karyawan-karyawan kita. Dengan tujuan agar beristirahat demi 6 hari ke depan boleh bekerja lebih efektif. Bagi kita yang perlu membuka usaha di hari Minggu, karena itu adalah hari di mana pelanggan sangat aktif, maka hendaknya kita melatih diri kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu ketimbang pekerjaan kita. Sebab dengan mengutamakan Tuhan, kita sedang belajar membiarkan Tuhan mengatur kesuksesan usaha saya. Bukan kita yang ngatur.
Jikalau kita berkehendak untuk menikmati hari Sabat sebagai aktivitas yang tertentu, mari kita nikmati dengan benar, yaitu dengan merenungkan kebaikan Tuhan, karena Dia memberi kita hari kesenangan, hari sukacita, terus mengucap syukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, akhir kata, hari Sabat adalah untuk kita. Mari mendekat kepada Tuhan dan nikmati hari itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami betapa pentingnya hari Sabat buat diri kami. Betapa pentingnya untuk bersekutu, untuk mendekat kepada Tuhan. Dengan demikian kami mengalami kepenuhan, mengalami sukacita, mengalami kesenangan di hari itu karena kami bertemu dengan Pencipta kami. Setelah selama 6 hari kami bekerja, beraktivitas, kami bisa jadi lupa sama Tuhan. Kami bisa jadi lupa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa lupa untuk berdoa, untuk bergantung, untuk berserah kepada Tuhan. Tapi pada hari itu, khusus hari Sabat, Tuhan memerintahkan kami untuk kebaikan kami. Supaya ingat Tuhan, ingat bahwa hidup bukan untuk diri kami. Ingat bahwa apa yang kami lakukan selama 6 hari pekerjaan kami, itu adalah berkat. Kalau itu sukses, kalau itu makmur, itu dari Tuhan. Dan kami perlu benar-benar merenungkan hal ini. Karena Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami untuk menikmati hari Sabat sebagai hari perkenanan Tuhan. Hari di mana jiwa, raga kami boleh disegarkan melalui ibadah. Kami berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat. Karena Tuhan beserta kita. Mari jangan lupa untuk merenungkan firman-Nya, bersaat teduh setiap hari. Tuhan Yesus memberkati karya kita.